Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu organ yang paling menentukan di dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang baik atau naudzubillah akan menjadi orang yang selalu berbuat kemaksiatan kepada Allah, ditentukan oleh hati yang ada di dalam diri kita. Karena hati ini para ulama menyatakan bagaikan seorang raja. Anggota tubuh kita ini bagaikan pelayannya itu raja. Maka apa yang diperintahkan oleh sang raja, maka ketika itu pelayan akan melaksanakan. Kebaikan yang diperintahkan, pelayan akan melaksanakan kebaikan. Keburukan yang diperintahkan, maka tidak aneh jika pelayan itu akan berbuat keburukan pula. Begitupun hati kita, hadirin. Ketika hati kita ini memerintahkan kebaikan, membaca Al-Quran, menjaga pandangan kita, tidak memakan riba, tidak membolimi orang, maka ketika itu anggota tubuh kita pun akan taat sesuai dengan perintahnya. Begitupun sebaliknya para hadirin. Ulama menyatakan bahwasannya fin nafsi, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, itu terdapat beberapa sifat hadirin. Yang pertama, kibru iblis. Adanya bentuk kesombongan seperti kesombongannya iblis. Itu penyakit yang ada di dalam hati kita. Wa hasadu Qabil. Yang kedua, iri hatinya anak Nabi Allah Adam yang bernama Qabil. Sehingga dengan perbuatan tersebut, dengan sifat tersebut, mampu membunuh saudaranya sendiri. Wa'utuwu Ad, dan kesombongan kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah. Wa tughyanu Tsamud, dan ketamakan kaum Tsamud. Wa jur'atu Namrud, dan juga di dalam hati kita ini ada bentuk keberanian yang melampaui batas. Keberanian yang sampai menentang Allah, yang sampai pernah mengatakan pernah akan membunuh Allah, yaitu Namrud. Ada di dalam hati kita. Kemudian wastitolatu Fir'aun. Ada juga penyakit dalam hati kita, yaitu kezaliman yang pernah dilaksanakan oleh Fir'aun. Wa baghyu Qarun, dan juga menentangnya itu Qarun yang tergila-gila oleh dunia. Wa jahlu Abi Jahlin. Dalam hati kita juga terdapat kebodohan yang pernah ada pada Abu Jahal. Wa fiha, dan di dalam nafsu kita, di dalam hati kita, min akhlaqil bahaim, ada juga perangai-perangai binatang. Hirsul ghurab, ada di dalam hati kita ini ketamakan seperti ketamakannya gagak. Wasyarul kalbi, atau keburukan yang ada pada anjing. Wadanaatul ju'ali, atau kerendahan kumbang yang mampu untuk memakan kotoran sekalipun. Wa uququb babbi, dan durhakanya itu serigala. Wa higdul jamal, dan ada juga dendamnya. Tidak pernah hilang perasaan dendam, bagaikan onta yang memiliki sifat dendam. Wa wuthubul fahdi, dan kegesitan atau penerkaman dari seekor macan tutul. Wa saulatul asad, keperkasaan singa. Wa fiskul fa'roh, dan keburukan tikus. Wa makrus sa'lab, dan tipu daya yang dilaksanakan oleh yang namanya pemakan ayam. Biawak pemakan ayam. Bayangkan hadirin, itu dalam hati kita terdapat semuanya. Makanya kita jangan kaget kalau ada orang kok dia tergila-gila kepada dunia. Ada dalam hati kita.
Kita tidak peduli, meskipun ini saudara kita, meskipun satu kandung bersama kita, meskipun pernah hidup bersama kita. Tidak peduli. Kenapa? Itulah penyakit-penyakit yang menguasai di dalam hati seorang manusia. Waqad athnallahu ala khalilihi alaihi salam bisalamati qalbihi, dan begitu hebatnya sehingga Allah sang penguasa tunggal pernah memuji, yaitu orang yang dekat dengannya, Nabi Ibrahim alaihi salam, bisalamati qalbih, pujian Allah karena keselamatan dari hati Nabi Ibrahim yang terbebaskan dari segala bentuk penyakitnya. Faqala subhanahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, Allah menyebutkan sebagai bentuk pujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, wa inna, dan sesungguhnya, min syi'atihi, dari golongannya itu Nabi Ibrahim, di Ibrahim, yaitu untuk Nabi Ibrahim, yaitu kelompok keturunan dari Nabi Allah Nuh. Idza jaa rabbahu biqalbin salim, ketika sang Khalil, orang yang dekat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan jiwanya kepada Allah, biqalbin salim, dalam keadaan hati yang penuh keselamatan, hati yang terbebaskan dari segala bentuk penyakitnya. Wa qala ta'ala haqiyan anhu, dan Allah menyebutkan sebagai bentuk dari cerita kepada cerita yang disampaikan Allah untuk Nabi Ibrahim. Annahu qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak akan manfaat yang namanya harta, yang kita tumpuk-tumpuk itu harta, wala banun, atau cuma berbanyak-banyakan anak, tidak ada manfaatnya semuanya, illa kecuali man atallaha, seseorang yang mendatangi Allah, yang wafat, yang menuju kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Siapa maksudnya ini? Allah menceritakan tentang bagaimana itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan hunaka amradun khatiratun tamna'ul qalba min ayyakuna saliman. Hunaka, di sanalah, di hati kita masing-masing, amradun, ada berbagai penyakit, khatiratun, yang bahaya, tamna'ul qalba, yang mana dengan penyakit-penyakit yang membahayakan itu akan mencegah hati manusia, min ayyakuna saliman, mencegah agar jangan sampai hati manusia itu menjadi hati yang terbebaskan dari penyakitnya. Selalu disodori, selalu diperdengarkan, selalu ditampakkan segala sesuatu yang menjadikan hati manusia itu penuh kekotoran, penuh dengan penyakit. Wa min ahammiha, dan dari yang paling pentingnya, dari penyakit-penyakit hati yang perlu kita perhatikan, al-maradul awal, sakit yang pertama asyirku, yaitu ketika kita menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna asyirku? Wa huwa ayyata'allaqal qalbu bi ghairillahi ta'ala, ketika seseorang bergantung hatinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik hubban, baik karena kecintaan, au rojaan, atau pengharapan, au khaufan, atau perasaan takut, au tawakkulan, atau perasaan tawakal pasrah, au raghbatan, atau semangat. Sayangnya bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Wa a'dhamu tariqin lil unsi billahi ta'ala, maka jalan untuk kita mendapatkan kesenangan dengan Allah Ta'ala, wa huwa
yaitu tajridut tauhidillah. Tidak ada yang patut kita takuti, tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat untuk kita menggantungkan segala cita-cita kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terbebaskan, berarti kita terbebaskan penyakit yang pertama, yaitu penyakit menduakan Allah Subhanahu wa taala. Al-maradus tsani, penyakit yang kedua katanya ulama, al-kibru, perasaan sombong. Ini tingkat yang kedua, hadirin. Wa huwa raddul haq. Sombong, penolakan kepada yang namanya kebenaran. Kemudian yang kedua, wahtiqarun nas, menyepelekan manusia, menolak kebenaran, menyepelekan manusia, itulah yang dinamakan dengan sifat sombong. Wal kibru, dan perasaan sombong, huwa dzambu iblis ar-rajim, merupakan dosanya iblis yang dilaknat oleh Allah. Qala ta'ala, Allah menyatakan dalam firman-Nya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu, maka para malaikat sujud, kulluhum, semuanya mereka, ajma'un, tidak ada tersisakan, semuanya sujud kepada Allah. Illa iblis, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam, illa iblis, kecuali iblis, istakbaro, bersifat sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis tergolong orang-orang yang kafir, tidak merasakan, tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan at-takabburu syarrum minasyirki. Yang namanya sombong itu lebih bahaya daripada kesyirikan. Kenapa? Fa innal mutakabbiro yatakabbaru an ibadatillahi ta'ala. Karena yang namanya orang yang sombong, dia tidak akan mau untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan wal musyriku, sedangkan orang yang masih berperilaku kesyirikan, ya'budullaha wa ghairahu, masih menyembah Allah meskipun dibarengi dengan menyembah kepada yang lainnya. Tapi orang sombong, jangankan untuk tunduk, menyembah, melihat, tidak mau sama sekali. Itulah penyakit yang kedua, yaitu penyakit kesombongan. Walida, atas dasar ini, karena kesombongan lebih parah daripada kesyirikan, ja'alallahu, Allah menjadikan annaro, neraka, darul mutakabbirin, sebagai tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Allah menyatakan, udkhulu, masuklah kamu sekalian abwaba jahannama, pintu-pintu neraka jahanam. Berapa tahun ya Allah? Khalidin, kekal di dalamnya. Fiha, di dalam neraka atau pintu-pintu neraka jahanam. Na'udzubillah. Fabiksa, maka itulah seburuk-buruk mathwal mutakabbirin, tempat kembalinya al-mutakabbir. Bukan musyrikin, al-mutakabbir. Itulah seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Allah tidak menyatakan orang yang syirik, orang yang sombong. Karena syirik masih mau beribadah meskipun dibarengi yang lainnya. Tapi sombong total, tidak mau sama sekali tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ketika penyakit-penyakit tersebut telah menguasai manusia, maka ketika itu manusia tidak akan mampu untuk mengendalikan dirinya kecuali mendapatkan bantuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, coba kita renungi bagaimana kejadian Nabi Allah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara, hadirin, satu abah, hidup bareng, makan bareng, minum bareng, tapi timbul penyakit hati berupa iri, berupa kedengkian. Apa yang terjadi? Wa Yusuf alaihi salam alqahu ikhwatuhu fil jubbi. Wa Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf alqahu ikhwatuhu fil jubbi. Saudara-saudaranya sendiri yang satu bapak memasukkan itu Nabi Allah Yusuf ke dalam satu sumur. Ba'da anta amaru ala qatlih, yang sebelumnya mereka sebetulnya akan membunuh
itu Nabi Allah Yusuf. Padahal saudaranya, hadirin. Setelah itu keputusan jangan dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur saja. Wa farraqu bainahu wa baina abihi wa ahlihi. Mereka memisahkan karena kejadian itu antara Nabi Allah Yusuf wa baina abihi dan antara ayah dengan ayah beliau wa ahlihi bahkan terhadap keluarganya. Qurabata arba'ina sanatan, tidak tanggung-tanggung hadirin. Gara-gara irinya saudara, satu bapak, saudara satu bapak, gara-gara timbul penyakit hati iri, dengki, Nabi Allah Yusuf terpisahkan dari abahnya, terpisahkan dari keluarganya, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, qarabata arba'ina sanatan, itu hampir 40 tahun terpisahkan, tidak bertemu dengan ayah, tidak bertemu dengan keluarga, bahkan dzaqa khilalaha mararatal ubudiyah. Beliau juga pernah akan dijadikan seorang budak sampai dijual itu Nabi Allah Yusuf. Nabi, Rasul sampai pernah menjadi budak dijual. Wasijni, di penjara sekitar 7 tahunan. Wadulmi, terdolimi. Mentok sudah hadirin. Perbuatan yang dilaksanakan keluarganya beliau sendiri kepada Nabi Allah Yusuf ini sudah melampaui batas. Tapi lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf, keluarganya dipenuhi perasaan iri dengki. Nabi Allah Yusuf seorang nabi, seorang rasul, terselamatkan dari bentuk-bentuk hal-hal yang menjauhkan dia kepada Allah karena penyakit hatinya. Terbebaskan. Apa yang terjadi? Falamma rafa'allahu ta'ala min sya'nih. Maka ketika Allah telah mengangkat kedudukan Nabi Allah Yusuf. Wa asbaha aziza Misra. Ketika itu Nabi Allah Yusuf telah menjadi seorang penguasa di Mesir. Waltaqa bi ikhwatih. Subhanallah, Nabi Allah Yusuf bertemu dengan saudaranya. Kira-kira hadirin, kalau kita yang diinginkan gimana hadirin? Mungkin ketika kita sudah jadi penguasa, kita cari itu saudara kita. Kita bantai semuanya. Dengan alasan mereka pernah berbuat zalim padaku. Minimal kita penjaralah. Tapi lihat Nabi Allah Yusuf. Apa yang terjadi? Waqalu lahu. Saudara-saudaranya takut mengatakan kepada Nabi Allah Yusuf. Allah menceritakan dalam firman-Nya. Tallahi laqad atharakallahu alaina. Demi Allah. Laqad atharakallahu alaina. Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajatmu lebih tinggi daripada kami. Katanya saudara-saudaranya. Takut hadirin. Takut. Wa in kunna la khati'in. Walaupun kami dulu pernah berbuat kesalahan. Kami akui kami salah. Bahasa gampangannya gini hadirin. Engkau Nabi Yusuf sekarang sudah jadi penguasa. Apapun bisa engkau laksanakan demi aku. Apa yang bisa dilaksanakan demi aku. Akan dilaksanakan. Tapi kami ngaku Nabi Yusuf kami salah. Kamu diangkat sama Allah. Apa jawaban Nabi Yusuf? Radda alaihim biqaulih. Ketika itu Nabi Allah Yusuf menjawab perkataan saudara-saudara yang tadi itu. La tathriba alaikum. Allahu Akbar. La tathriba alaikum. Saudara-saudaraku, tidak ada celaan untuk kamu. Tidak ada dengki. Tidak ada balas dendam. Tidak ada kami akan membinasakan kamu semuanya. Enggak. La tathriba alaikum. Tidak ada celaan atas kamu sekalian. Al-yawm hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah akan mengampuni untuk kamu sekalian. Wahwa, dan dia Allah arhamur rahimin. Zat yang kasih sayang di antara yang kasih sayang. Ini jawaban ta'ammal. Katanya ulama, ta'ammal, renungi. Wa tadabbar, fahami. Akhlaqal kibar, akhlaknya orang-orang pilihannya Allah. Lam yuzakkirhum bil madhi. Mereka tidak pernah
mengungkit dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Tidak pernah. Walam yu'atibuhum, tidak pernah menyalah-nyalahkan karena kesalahan yang lalu. Bal, tetapi samahahum, tetapi orang yang mulia memaafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepadanya. Wada'alahum, mendoakan kebaikan, bukan keburukan. Hadirin, padahal 40 tahun terpisahkan, terpenjara, jadi budak, terpisahkan. Lihat diri kita, hadirin. Apa yang kita laksanakan dengan orang-orang yang mungkin telah berbuat kesalahan sama kita. Timbul perasaan dendam, timbul perasaan dengki, semoga masuk nerakanya Allah, semoga diadab, semoga mati, semoga ini. Lah. Lihat akhlaknya orang pilihannya Allah. Terakhir, hadirin, perhatikan satu bait syair. Wa idza ghadibta fakun waquran kadhiman. Wa idza ghadibta, dan jika engkau tengah marah, fakun, maka jadilah engkau sosok waquran, tenang. Kadhiman, redam kemarahanmu ketika engkau akan marah. Lil ghaidi, untuk kemarahan tadi itu, tubsir matakulu wa tasma, pandang apa-apa yang engkau ucapkan, apa-apa yang engkau dengar. Jangan omong lantur, jangan menguangkan kalimat-kalimat yang kotor, sumpah-sumpah serapah. Jangan, hadirin. Fakafa bihi syarafan tasabburu sa'atin, maka cukup dikatakan engkau sebagai orang yang memiliki kemuliaan. Engkau mulia, engkau aziz, engkau terangkat derajatnya ketika tasabburu sa'atan, engkau mampu bersabar sesaat. Kehidupan dunia sesaat. Yarda biha anka al-ilahu, maka Tuhanmu Allah akan ridho. Tuhanmu akan menyenangi kamu sekalian. Wa turfa'u, dan akan diangkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga hati kita, jaga tutur perkataan kita, jaga pandangan kita, jaga telinga kita, jaga hati kita, maka kita akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang berbuat zalim kepada kita, urusan dunia, urusan warisan, urusan apapun, maafkan. Dan yakinlah, apa-apa yang diambil dari kita itu memang bukan hak kita, tapi Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang yang bersabar. Allah tidak akan membuat orang yang bersabar karena Allah menjadi hina, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.